Apa satu nasihat yang terpenting atau mengena di kehidupan ini panjenengan di karir? Jangan lupa hidup dengan bahagia. Itu nasihatku dari Muhammad Nur, itu ayahku sendiri. Dia bilang ketika kondisiku lagi down. Jadi ayah bilang, dalam hidup itu yang terpenting kamu harus menjalani dengan bahagia. Apapun itu, Pak. Apapun, konteksnya apapun. Jadi kerja ya harus bahagia, terus menikah tujuannya harus bahagia gitu. Kalau kita menikah terus tidak bahagia, ya cerai menurutku bukan hal yang buruk gitu. Oh, sampai hal seperti itu pun sampai pikirkan untuk mencari kebahagiaan ya, Pak? Iya, dan bahagia itu menurutku sangat sederhana. Contoh menurutku kalau kita ngomong bahagia itu, misal hidup aja ini, hidup kita bernafas itu sudah bahagia. Makanya kalau ditanya, Pak bahagianya apa gitu? Iya. Ya hidup kita juga sudah harus bahagia. Kita punya nyawa, kita sehat, kita bisa jalan, kita masih bisa melihat. Menurutku itu sudah kebahagiaan. Nah itu yang mungkin nilai-nilai terkait kebahagiaan hari ini sudah berubah. Karena kadang bahagia itu ditentukan oleh ekspektasi. Kalau saya enggak punya ekspektasi. Mau hidup miskin, mau hidup sederhana, mau hidup susah, tetap saya harus bahagia. Karena kan hidup cuma satu kali, ngapain dibuat susah? Dapat pemikiran seperti ini sejak kapan, Pak? Ketika saya melihat ayah itu bangkrut. Jadi ketika ayahku bangkrut, dia masih bilang ke aku masih punya nyawa dan itu lebih penting daripada uang. Oh, jadi poinnya kita tetap harus berusaha untuk bangkit lagi. Ya, tapi lebih tepatnya pesan yang disampaikan ayah itu intinya di momentum apapun kamu harus merasa bersyukur, harus merasa menerima, harus ini keadaan yang harus kamu terima dan kamu masih punya nyawa dan itu lebih penting daripada apa yang kamu dapatkan selama ini hidup. Misalnya uang, fame itu apa ya? Reputasi. Terus waktu bahkan. Dan itu lebih penting karena ya kalau kita masih punya nyawa dan kita masih bernafas, dan ini menurutku sudah berkah dari Tuhan. Jadi tidak ada tempat untuk kita itu merasa bersedih. Kalau kita, dan ayah bilang gini, kalau kamu bersedih artinya kamu tidak menghargai nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Semisal ini, Pak, kalau kita menanyakan hal yang klise, dalam artian kalau Bapak itu bangkrut atau itu kan sudah biasa. Tapi kalau kita balik, kalau Anda dapat uang 1.000 triliun, itu akan menimbulkan apa untuk sampean? Dapat uang itu dampak, dan 1.000 triliun itu maksudku gede banget loh. Iya. Besar banget. Let's say misalnya aku beneran dapat 1.000 triliun, iya. Artinya kemungkinan yang saya lakukan dan yang saya capai untuk mendapatkan 1.000 triliun itu jelasnya nggak main-main. Iya. Pasti ono usaha kan. Iya. Dan dampaknya adalah ya mungkin saja aku jadi orang yang berbeda karena sudah melakukan usaha yang untuk mendapatkan uang 1.000 triliun itu. Gitu. Makanya orang bisa berubah karena uang, tapi yang pastinya berubah adalah nilai usahanya. Kamu tidak bisa mendapatkan 1 miliar dengan usaha 100 juta. Oh iya benar. Kamu tidak bisa mendapatkan uang 100 miliar dengan usaha 10 miliar. Dan kamu tidak akan bisa mendapatkan uang 1.000 triliun kalau usaha kamu hanya sebatas 100 miliar. Artinya usaha kamu harus benar-benar layak untuk dihadiahi atau mendapatkan reward 1.000 triliun. Usaha apa itu? Ya aku tidak pernah pegang dan aku tidak pernah tahu
Ya. ambil dan bahkan megang aja aku nggak pernah, jadi aku nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu tanya 1 miliar, Ya, aku bisa. bisa. Karena sudah terbukti. Sudah terbukti, saya sudah punya uang. Berarti untuk mendapatkan sesuatu itu memang ada yang harus Ya no levelnya dilakukan. Ya no levelnya sendiri. Level 1000 triliun atau level 1 triliun atau level 100 miliar itu beda-beda. Dengan kita level 10 juta, misalnya kita UMKM levelnya 10 juta dengan yang 1 miliar atau berapa miliar, itu levelnya sudah berbeda. Usahanya juga berbeda untuk mendapatkan itu. Yang jelas, apakah lebih Bahagia? bukan lebih bahagia, apakah lebih kerja keras? Saya kira iya ya. Karena tidak mungkin orang yang mendapatkan 1000 triliun networknya itu dia tidak kerja keras. Oh, masuk akal. Gitu. Setelah sekarang pencapaiannya Pak Ardian itu value yang dari ketika Pak Ardian hanya dapat gaji yang UMR sampai dapat nilai uang itu 1 M, yang tidak hilang itu apa, Pak? Kamu boleh kehilangan waktu kamu boleh kehilangan kesehatan kamu, tapi kamu tidak boleh kehilangan karakter kamu. Karena integritas, karakter itu melekat dalam diri. Kalau kamu kehilangan itu semua, artinya kamu kehilangan diri kamu. Oh, berarti karakter itu sebagai cerminan kita itu siapa ya, Pak? Iya, kita itu siapa. Jadi kalau kamu kehilangan uang, kamu hanya miskin. Ya. Ya kan? Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu hanya sakit. Tapi kalau kamu kehilangan karakter kamu kehilangan integritas kamu, ya kamu bukan siapa-siapa. Kamu kehilangan jati diri, kamu kehilangan diri kamu. Berarti kalau dari jawaban Pak Ardian seperti itu, nggak pegang uang sama sekali pun Pak Ardian tetap Pak Ardian ya? Iya, aku tetap aku. Integritas tetap integritas. Ilmu, pengalaman, experience, skill, itu kan tetap melekat dalam diriku. Berarti nilainya bukan tentang nominalnya, bukan tentang angka, karena angka itu adalah hasil dari apa yang kita upayakan. Uang adalah dampak dari kita melakukan sesuatu, baru kita dapat uang. Biasanya kamu kerja nih, ya kamu dapat uang gitu. Berarti kan harus kerja dulu baru dapat uang. Semakin kerjanya semakin naik porsinya, semakin besar dapatnya. Dapat uangnya gitu. Bergantung dari skill set, dari kemampuan dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang berandai-andai, Pak, kan banyak ini di sekitar kita itu kepingin gaji naik tapi usahanya itu nggak mau dinaikkan. Itu kita mengingatkannya atau sebagai teman atau sebagai keluarga itu bilangnya gimana, Pak? Sebenarnya menurutku ya, iya, usaha itu tidak berbanding sebalik dengan hasil. Artinya gini, jangan dikira orang yang melakukan pekerjaan lebih banyak itu dia lebih banyak uang. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Orang yang kerjanya 10 jam dengan orang yang kerjanya 8 jam, jangan dikira yang 10 jam uangnya lebih banyak. Iya, benar. Nah, kenapa? Karena waktu tidak mencerminkan kita dapat uang berapa. Yang mencerminkan kita dapat uang berapa adalah kemampuan, skill. Saya selalu bilang, Pak, saya ingin nambah gaji, saya ingin dapat tambahan salary gitu, atau mungkin saya ingin usaha saya lebih berkembang. Saya akan selalu ngomong, bukan kamu lembur, bukan kamu kerja keras, tapi kamu harus menambah skill set. Kemampuan kamu harus bertambah. Yang awalnya mungkin kalau kita orang jualan nasi goreng, iya, ya nasi gorengnya harus lebih enak gitu. Nasi gorengnya harus lebih paham, dia harus mungkin belajar terkait marketing, terkait branding, sehingga nasi gorengnya lebih dikenal masyarakat. Kalau seandainya dia nasi goreng, bukan dia jualan dari pagi sampai sore, atau lanjut ke malam pagi, atau jualan pagi dari pagi. Tapi dia harus, ya apa caranya nasi gorengnya ini lebih enak. Kalau karyawan juga sama. Bagaimana nanti karyawan ini naik karirnya, ditambahkan tanggung jawabnya, tapi skill setnya juga harus bertambah. Kamu berbeda karyawan yang kelasnya manajer dengan karyawan yang kelasnya misalnya sales atau mungkin marketing gitu. Iya. Kan ini sudah berbeda, skill setnya kan sudah berbeda gitu. Oh, berarti bisa disimpulkan untuk kita bisa bahagia memang nggak bisa leha-leha saja ya, Pak ya? Untuk bahagia,
kalau kita kepingin dapat tambahan gaji misalnya. Ya, dalam artian kita kan, maaf ya Pak ya, kita kembali ke omongan awal tadi kan bahagia dulu kan. Tapi untuk mencapai proses kebahagiaan ini, ada fase-fase yang memang Pak Ardian nggak munculkan atau Pak Ardian nggak ceritakan kan memang? Enggak, Mir. Aku kayak misalnya aku di kerja. Ya. Bahagia itu bagi aku ya, bukan Ya. soal aku dapat uang. Oh. Menurutku dapat uang itu reward ya, maksudnya itu bonus. Ya. Tapi aku kerja terus aku just enjoy the life lah. Istilahnya aku menikmati uripku dengan aku melakukan sesuatu. Even kalau pekerjaan itu tidak menghasilkan uang, ya aku tetap harus bahagia. Oh. Itu menurutku sih. Ya. Jadi bukan karena aku punya dampak gitu. Aku terus belajar terus ya enjoy the life, nikmati hidup gitu. Berarti memang yang kita dasarkan dulu, kita menikmati apa yang kita kerjakan, sehingga nanti ketika timbul uang atau gaji atau apapun yang bersifat sumber kebahagiaan, kita sudah siap menerimanya ya Pak? Iya.